Berdasarkan prasasti yang berada di Musola Ar-Raudah, berdiri pada tahun 1887 Masehi, tepatnya 28 Rajab 1304 Hijriah, yang merupakan peninggalan saudagar Arab bin Syahab dari Hadramaut. Melalui bangunan bersejarah inilah telah menginspirasi dan melahirkan tokoh nasional pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tempat di mana sekarang digunakan sebagai Musola Ar-Raudah merupakan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1901. Musola Ar-Raudah dijadikan tempat berkumpulnya para pemuda Alawiyin dan pemuda-pemuda Islam saat itu untuk membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan yang bertujuan untuk memperkuat karakter komunitas Arab, terutama dalam bidang budaya dan bahasa Arab. Organisasi ini juga untuk memberikan pengetahuan mengenai agama Islam, dan perkumpulan diberi nama Jamiat Khair. Dengan nama ini, diharapkan organisasi dapat memberikan kebaikan dan bermanfaat bagi umat Islam. Tangga ya, jadi ujungnya tuh di bawah sini. Jadi sana nih masih panjang. Nah kemudian karena sudah menggunakan teknologi baru, jadi udah pakai sumur. Jadi sekarang ini hanya keberadaan daerah Pekojan yang didominasi oleh warga muslim diperlukan tempat ibadah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dibangunlah Masjid Jami An-Nawir atau dikenal juga Masjid Pekojan pada tahun 1760 Masehi. Awalnya Masjid Jami An-Nawir berupa bangunan surau kecil. ini bangunannya panjang seperti huruf L. Nanti kita ke dalam ada 23 pilar. Jadi kalau Bapak Ibu biasa saksian, Masjid Jami An-Nawir mempunyai filosofi dalam pembangunan tempat ibadah yang disesuaikan dalam perhitungan ibadah umat Islam. Misalnya, tiang di ruang serambi masjid berjumlah 17, melambangkan jumlah rakaat dalam sholat. Di dalam masjid terdapat 33 pilar sesuai dengan jumlah zikir yang biasa dibaca setelah sholat. Jumlah pintu dari arah barat ke timur sebanyak 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 jendela pada bagian selatan melambangkan rukun iman. Masjid mempunyai menara mirip mercusuar bergaya Hadramaut dengan tinggi 17 meter yang masih berdiri kokoh. Penempatan menara masjid berbeda dengan menara masjid umumnya yang terpisah dengan bangunan utama. Biasanya letaknya di depan atau samping bangunan. Menara Masjid Jami An-Nawir berada di dalam bangunan utama, sehingga tampak muncul dari atap masjid pada sisi timur laut. Pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, menara ini sering dijadikan tempat bersembunyi para pejuang dari kejaran tentara penjajah. Dari menara terlihat 4 bagian atap masjid yang membentuk limasan dengan warna genteng kecoklatan. Dahulu, saat belum ada pengeras suara, muazin mengumandangkan azan dari atas menara masjid tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, Langgar Tinggi dibangun tahun 1829 oleh seorang kapitan Arab pertama di Batavia, Syekh Said bin Naum. Ia menjabat menjadi kapitan Arab dari tahun 1844 hingga 1864 atau selama 20 tahun. Seorang kapitan mempunyai tugas yang sama, yaitu melakukan administrasi terhadap warganya. Kapitan inilah
yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Beda dengan masjid yang sebelumnya, musola yang sebelumnya, ini adalah musola langgar tinggi. Kenapa dinamakan langgar tinggi? Musola itu kan sebenarnya langgar, tinggi itu karena ini 2 lantai. Pada awalnya, bangunan langgar tinggi menyatu dengan kali Angke, sehingga para pedagang dan tukang perahu dapat langsung mengambil wudhu di kali Angke. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-18, ketika langgar tinggi dibangun, lebar sungai 2 kali lipat dari sekarang. Kala itu, tukang perahu yang hendak sholat dapat langsung memasuki langgar tinggi setelah mengambil wudhu di kali Angke. Orang yang sedang berlayar dan menyusuri kali Angke dapat berhenti di langgar tinggi terlebih dahulu untuk melakukan sholat, sementara perahu disandarkan pada sisi selatan bangunan. Baik sahabat jelajah budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya selama berada dan menelusuri area Pekojan di Jakarta Barat. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai komunitas jelajah budaya dan keseruan penjelajahannya, pantau terus media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.